Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, kamu mengatakan bahwa aku akan segera bergabung dengan kekuatan ilahiku. Chu Feng bertanya Old Taoist berhidung sapi. Tepat sekali, kamu akan segera bergabung dengan kekuatan ilahi kamu, kata Daois tua berhidung sapi. Tapi senior, bukankah kamu mengatakan bahwa itu akan mengharuskanku membuat dantian lain, dan menyatu dengan kekuatan ilahi aku? Sedangkan untuk menciptakan dantian lain, setidaknya butuh 300 tahun. Tanya Chu Feng. Tentu saja, jika kamu ingin membuat dantian sendiri, kamu akan membutuhkan setidaknya 300 tahun. Namun, ini akan berbeda dengan itu. Saat Taois berhidung sapi berbicara, dia membuka telapak tangannya. Begitu telapak tangannya terbuka, langit dan bumi segera bergetar. Sepertinya keberadaan yang sangat kuat juga telah lahir. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa seutas cahaya mengambang di atas tangan Old Taois berhidung sapi. Melihat tubuh cahaya itu, hati Chu Feng mulai bergetar. Cahaya itu hanya seukuran kuku. Namun, itu tampak seperti dunia yang terisolasi seperti yang muncul di hadapannya. Itu adalah dunia yang tak terbatas dan sangat kuat. Senior, apa itu? Tanya Chu Feng dengan suara tegas. Dia menemukan bahwa, tubuh cahaya itu bukanlah dantian. Namun, itu jauh lebih unggul daripada dantian. Kemungkinannya, itu adalah keanehan alami yang identik dengan dantian. Item ini disebut core universal. Itu dibuat dari keanehan alami, dan orang tua ini menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan dan memperbaikinya. Itu mampu menggantikan tempat manapun di dalam jiwamu. Itu tentu saja termasuk dantian kamu. Selain itu, setelah pria tua ini memperbaikinya, itu bisa digunakan oleh siapa saja. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi menciptakan dantianmu sendiri, karena inti itu mampu menyelaraskan dengan jiwamu secara sempurna. Bahkan, inti itu akan lebih dapat diandalkan daripada dantian yang kamu buat sendiri. Tentu saja, harta karun seperti ini benar-benar tidak ternilai. Belum lagi bintang bela diri leluhur, bahkan akan sangat sulit untuk menemukannya di seluruh galaksi cahaya suci. Namun karena kamu sudah lulus dari tes orang tua ini, kamu secara alami akan dihargai. Ini adalah hadiah yang telah aku siapkan untukmu, kata Taois tua berhidung sapi kepada Chu Feng. Chu Feng sangat gembira. Namun pada saat yang sama, ia merasa sulit untuk menerima hadiah sebesar itu. Chu Feng sangat menginginkan hadiah itu, namun itu terlalu berharga baginya. Itu bukan karena Taois tua berhidung sapi mengatakan itu adalah harta yang tak ternilai. Tapi sebaliknya, Chu Feng bisa merasakan bahwa Universal Core itu sangatlah berharga. Bahkan Chu Feng merasa bahwa, meskipun mereka berdua keanehan alami, tapi Universal Core jauh lebih berharga daripada mata Dipsea milik Chu Lingxi. Meskipun Core Universal tidak akan dapat memberikan bantuan langsung untuk kultivasi bela diri Chu Feng, tapi itu akan tergantung apakah keterampilan rahasia 4 simbolnya dapat kembali menjadi kekuatan ilahi 4 simbol atau tidak. Chu Feng merasa bahwa inti universal ini akan dapat membantunya, mengeluarkan kekuatan ilahi 4 simbol bahkan lebih sempurna. Alasan mengapa lelaki tua ini membuat janji 79 hari adalah, itu karena aku ingin melihat karaktermu. Dengan karakter kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid orang tua ini, kata Daois tua berhidung sapi. Murid, Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu. Lalu kemudian, dia mulai mengerutkan keningnya. Bukan hanya Chu Feng yang terkejut, bahkan ekspresi Grandmaster Liang Qiu juga menjadi rumit. Bocah, ada apa dengan ekspresimu? Apakah ada yang salah dengan tawaranku? Tanya Daois tua berhidung sapi. Senior, junior ini pernah bersumpah bahwa aku tidak akan lagi mengambil siapapun sebagai masterku. Ini juga alasannya, mengapa aku menolak Grandmaster Liang Qiu, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Orang tua ini juga merasa bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Lagi pula, jumlah bantuan yang bisa aku berikan kepadamu benar-benar terbatas. Namun, kemampuan Brother Zhu jauh melebihi kemampuanku. Jika dia ingin menjadi tuanmu, dia pasti bisa memberimu bantuan yang besar.
Dengan demikian teman muda Chu Feng, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini, desak Grandmaster Liang Qiu. Meskipun dia tahu bahwa saudara Zhu hanyalah penyamaran dari Taois tua berhidung sapi, tapi dia masih terbiasa memanggilnya sebagai saudara Zhu. Selain itu, meskipun Grandmaster Liang Qiu jelas ditolak oleh Chu Feng, tapi dia tidak menunjukkan jejak ketidaksenangan, dan bukannya mencoba mendesak Chu Feng untuk menjadi murid Old Daois berhidung sapi. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa jika Chu Feng menjadi murid Taois tua berhidung sapi, dia pasti akan dapat menerima manfaat lebih banyak lagi. Setelah semua, Taois tua berhidung sapi bukan seseorang dari ancestor martial Starfield. Bahkan Grandmaster Liang Qiu tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Adapun Chu Feng, dia merasa sangat rumit dan sedih. Jika dia setuju untuk menjadi murid Old Daois berhidung sapi, dia akan bisa mendapatkan core universal. Itu berarti bahwa dia akan dapat mengurangi 300 tahun, dan menyatu dengan kekuatan ilahinya dengan segera. Namun untuk tidak lagi mengambil master, itu adalah sumpah yang dia buat untuk dirinya sendiri. Pada awalnya, Chu Feng tidak ingin mengambil master lain karena dia tahu, bahwa dia suka membuat dirinya dalam masalah, dan tidak ingin melibatkan orang lain. Kemudian Chu Feng menolak banyak orang, dan itu termasuk Grandmaster Liang Qiu. Jika Chu Feng setuju untuk menjadi murid Taois tua berhidung sapi demi inti universal, itu akan sangat tidak adil bagi Grandmaster Liang Qiu. Pada akhirnya, Chu Feng mengepalkan giginya. Segera, dia telah membuat keputusan. Karena itulah, dia memandang ke Grandmaster Liang Qiu dan membungkuk hormat padanya. Grandmaster Liang Qiu, ketika junior ini menolakmu, aku tidak mempertimbangkan apakah kamu kuat atau tidak. Sejak aku meninggalkan alam bawah bela diri leluhur, banyak sekali para senior yang ingin menjadikan aku murid. Tanpa kecuali, aku sudah menolak semuanya. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Tapi sebaliknya, ini adalah prinsip junior ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik ke Old Daois berhidung sapi dan membungkuk hormat. Senior, terima kasih atas semua bantuan yang kamu berikan padaku. Junior ini pasti akan membayar anugerah senior untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, junior ini benar-benar telah berjanji untuk tidak lagi mengambil siapapun sebagai master. Jadinya, meski sudah senior, aku masih belum bisa setuju untuk menjadi muridmu, kata Chu Feng. Antara jalan pintas dan prinsip seseorang, Chu Feng akhirnya memilih prinsipnya. Melihat Chu Feng begitu keras kepala, Grandmaster Liang Qiu menghela nafas. Dia merasa menyesal untuk Chu Feng. Dia merasa bahwa itu adalah kerugian besar baginya, karena telah menolak niat baik Old Taois berhidung sapi. Demi sumpahnya, dia menyerah pada manfaat seperti itu. Itu benar-benar tidak layak. Hahaha. Namun anehnya, Taois tua berhidung sapi tertawa keras setelah mendengar penolakan Chu Feng. Wah, kamu benar-benar lucu. Apakah kamu setuju atau tidak menjadi muridku? Itu adalah keputusanmu. Namun, apakah aku menganggapmu muridku atau tidak, itu adalah keputusanku. Karena lelaki tua ini berkata bahwa kamu adalah muridku, maka kamu adalah muridku. Tidak ada yang bisa membantahnya. Muridku, ini adalah hadiah dari orang tua ini. Terima dengan baik, kata Taois tua berhidung sapi. Wush! Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, dia mendorong tubuh Chu Feng dengan telapak tangannya. Menjerit. Pada saat berikutnya, Chu Feng mengungkapkan ekspresi kesakitan. Namun, penampilan yang menyakitkan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa core universal yang melayang di atas telapak tua Taois berhidung sapi telah menghilang. Senior, kamu. Ekspresi Chu Feng menjadi rumit. Dia bisa mengatakan bahwa tidak ada lagi dantian di tubuhnya. Tapi sebaliknya, sekarang ada 2 dantian. Satu dantian berisi 9 binatang petir yang sangat besar. Adapun dantian lainnya, itu benar-benar kosong. Namun, dantian yang kosong itu tampak lebih luar biasa daripada dantiannya sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena dantian itu adalah core universal. Chu Feng, jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Kamu tidak perlu pria tua ini untuk menjelaskan kepadamu cara menyatu dengan kekuatan ilahimu kan, silahkan dan mulailah. Suruh Liang Qiu menyaksikan apakah aku benar-benar dapat membantu orang lain menyatu dengan kekuatan ilahi atau tidak, kata Taois tua berhidung sapi itu kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya.
Pada saat itu, mata Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan pandangan antisipasi yang mendalam. Sangat baik, kata Chu Feng. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menutup matanya, dan membuat segel tangan dengan kedua tangan sebelum duduk bersila. Dalam hal menyatu dengan kekuatan ilahi, Chu Feng jauh lebih tidak sabar daripada orang lain. Tepat setelah Chu Feng menutup matanya, wilayah sekitarnya mulai berubah. Bahkan Grandmaster Liang Qiu tidak bisa menggambarkan perubahan macam apa yang terjadi. Hanya ketika awan keemasan muncul di langit yang sedang hujan lebat, Grandmaster Liang Qiu menjadi sangat bersemangat. Awan keemasan cerah itu menyebar sejauh mata memandang. Awan emas itu bukan yang mengejutkan Grandmaster Liang Qiu. Tapi sebaliknya, itu adalah gambar 4 makhluk besar yang bisa dilihat di awan keemasan. Mereka adalah 4 makhluk raksasa. Macan putih ganas, kura-kura hitam yang mantap, burung vermilion yang anggun, dan azure dragon yang sombong. 4 sosok besar itu telah menutupi seluruh langit. Aura yang dipancarkan oleh tubuh mereka, aura para penguasa di antara binatang buas, itu benar-benar sangat mengejutkan. Apakah itu kekuatan ilahi? Ini adalah pertama kalinya aku melihat kekuatan ilahi yang begitu kuat. Saudara Zhu, ternyata kamu memberi Chu Feng kekuatan ilahi seperti itu. Melihat pemandangan yang menakjubkan di langit, bahkan Grandmaster Liang Qiu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas telah sepenuhnya tercengang. Kamu bisa memanggilku si hidung, karena bagaimanapun, hidung adalah tubuh sejatiku, kata Daois tua berhidung sapi itu. Hidung ya, Grandmaster Liang Qiu dan menghela nafas. Izinkan aku untuk terus memanggilmu sebagai saudara Zhu, tambahnya. Dia merasa lebih mudah untuk terus memanggil Old Daois berhidung sapi sebagai saudara Zhu. Bukannya dia tidak bisa menyebut Old Daois berhidung sapi. Hanya saja, dia dipenuhi dengan permusuhan terhadap Old Daois berhidung sapi sebelumnya. Dia memegang begitu banyak permusuhan, bahwa dia memusuhi bahkan nama hidung sapi. Lupakan saja, panggil aku apapun yang kamu mau. Melihat Grandmaster Liang Qiu seperti itu, Daois tua berhidung sapi merasa agak tidak berdaya. Kekuatan ilahi ini bukan hasil milikku. Ini adalah milik Chu Feng sendiri, kata Daois tua berhidung sapi. Apa? Harta miliknya sendiri? Mungkinkah bocah itu berencana untuk melebur dengan kekuatan ilahi sejak lama, dan secara khusus pergi keluar dari caranya untuk mendapatkannya? Tapi dengan kekuatan ilahi yang begitu kuat, di mana dia mendapatkannya? Grandmaster Liang Qiu merasa sangat ingin tahu. Itu pasti dari alam bawah, kata Daois tua berhidung sapi. Alam yang lebih rendah, itu seharusnya tidak mungkin. Grandmaster Liang Qiu menggelengkan kepalanya berulang kali. Menurutnya, alam bawah adalah tempat terpencil yang dihuni oleh sekelompok orang yang tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri. Bagaimana mungkin alam bawah dapat mengandung kekuatan ilahi yang begitu kuat? Liang Qiu, inilah sebabnya kamu bodoh. Kamu tidak harus memandang rendah alam bawah. Core universal itu juga sesuatu yang aku peroleh dari alam bawah, kata Daois tua berhidung sapi kepada Grandmaster Liang Qiu. Kamu serius? Grandmaster Liang Qiu merasa sangat tidak percaya setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja, mengapa aku berbohong tentang itu? Kata Daois tua berhidung sapi. Tapi, kekuatan bela diri dari alam bawah begitu sangat tipis. Bagaimana mungkin itu mengembun menjadi keanehan alami yang luar biasa? Tanya Grandmaster Liang Qiu yang masih ragu. Itulah sebabnya dunia kultivasi bela diri sangat menakjubkan. Jika semuanya bisa dijelaskan melalui akal sehat, kegembiraan apa yang akan tersisa di dunia ini? Tanya Daois tua berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, Grandmaster Liang Qiu merasa itu agak masuk akal. Tampaknya lelaki tua ini masih memiliki banyak hal yang perlu aku pelajari darimu. Di masa depan, aku akan melakukan perjalanan melalui alam bawah. Setelah Grandmaster Liang Qiu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke 4 Divine Beast yang ada di langit. Keempat Divine Beast itu hanya sebuah gambar. Namun, mereka tampak sangat jelas dan hidup. Aura suci agung mereka memenuhi tanah di bawah mereka. Bahkan seseorang seperti Grandmaster Liang Qiu merasa hormat kepada mereka, itu setelah dia merasakan aura mereka. Pada saat itu, Chu Feng berada di dalam ruang dantian yang dibuat oleh Universal Corp. Di dalam dantian itu, kesadarannya menemukan dirinya di dunia tanpa batas. Langit di sana dipenuhi bintang-bintang, dan sepertinya dunia kultivasi bela diri memang tak terbatas.
Dalam dantian lainnya, Chu Feng bisa melihat 9 binatang petir yang sangat besar. 9 binatang petir besar di dantian lainnya itu tidak pernah memperhatikannya. Namun, 4 simbol Beast Divine dalam dantian ini benar-benar berbeda. 4 senior, apa kabar? Melihat 4 simbol muncul di hadapannya lagi, Chu Feng merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Kenangan-kenangan juga mulai muncul di benaknya. Itu adalah kenangan masa muda Chu Feng, dan periode waktu itu sangat berharga baginya. Selama periode waktu itu, selain dari si ratu, 4 simbol Beast Divine juga memberikan bantuan besar baginya. Dengan demikian bagi Chu Feng, 4 simbol Beast Divine memiliki makna yang luar biasa. Chu Feng, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar akan berhasil mengembalikan kita berempat kembali menjadi kekuatan ilahi. 4 symbols Divine Beast jelas-jelas makhluk suci yang berdiri tinggi dan di atas. Namun ketika mereka melihat Chu Feng, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan, namun itu diisi dengan rasa terima kasih. 4 senior, itu adalah sesuatu yang dijanjikan junior ini kepada kalian berempat sebelumnya. Wajar jika aku mencapainya, kata Chu Feng. Hahaha, kami tahu karaktermu dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, kamu masih anak-anak ketika kami pertama kali bertemu denganmu di 9 provinsi benua. Kamu itu sangat lemah, sehingga aku tidak memperhatikanmu sama sekali. Pada saat itu, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu akan tumbuh ke level kamu saat ini. Melihatmu hari ini, itu benar-benar bukan kesalahan bahwa kami telah memilihmu. Kamu sudah jauh melampaui harapan kami terhadapmu. 4 simbol Beast Divine dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat Chu Feng saat ini. Itu karena transformasi Chu Feng terlalu besar. Kembali di 9 provinsi benua, ada orang-orang dari generasi muda yang bisa melawan Chu Feng. Namun sekarang, perbedaan antara orang-orang itu dan Chu Feng hanya sebesar langit dari bumi. Di alam bawah bela diri leluhur, orang-orang itu masih akan menjadi keberadaan puncak. Namun Chu Feng, ia telah berubah menjadi naga raksasa dan melonjak melewati surga ke-9. Para senior jangan menyanjungku. Di masa depan, junior ini perlu mengandalkan bantuan 4 senior, kata Chu Feng. Itulah tepatnya kata-kata yang kita tunggu-tunggu. Chu Feng, kami telah ada di tubuhmu selama bertahun-tahun. Jadi kami telah menyaksikan pertumbuhanmu. Kami melihat bahaya yang kamu temui, namun tidak dapat membantu kamu. Perasaan ketidakberdayaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Namun sekarang, situasinya sudah berbeda. Kamu akhirnya dapat menggunakan kekuatan kami lagi. Silakan dan gunakan kekuatan kami sesuka hatimu. Kami sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. 4 simbol Beast Divine itu sangat bersemangat, dan itu bisa dilihat bahwa mereka sudah lama mendambakan hari ini. Seperti 4 simbol Divine Beast yang sangat bersemangat setelah mendapatkan kembali kekuatan mereka, Chu Feng sendiri juga sangat bersemangat. Karena bagaimanapun bagi dia dan mereka, ini adalah masalah yang sangat penting, dan juga masalah yang bisa mengubah nasib mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.